Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bisa bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita semua berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kemurahan yang Kau berikan pada kami semua, supaya kami pada hari ini bisa bersama-sama merenungkan sebagian firman Kau. Kiranya Engkau memakai kami semua, Tuhan. Tolong hamba-Mu ini yang penuh kekurangan bisa menerangkan dengan baik firman Engkau dan menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tolong juga teman-teman yang mendengarkan supaya mengerti dan dapat melaksanakan kami semua, Tuhan. Firman Engkau yang Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya ingin membahas bersama dengan teman-teman semua dari Mazmur 147 ayat 1-20. Mari kita membacanya bersama-sama. Teman-teman tolong membuka Alkitabnya masing-masing dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 147, Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan 6, ayat 7 sampai 11, dan ayat 12 sampai dengan ayat 20. Marilah kita membacanya Mazmur 147 ini bersama-sama. Mazmur ini diberi judul Pujian bagi Allah yang Maha Kuasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sekarang bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 6. Pujilah Tuhan, sebab baiklah memuji Dia dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian baginya. Tuhan akan memulihkan Yerusalem. Orang-orang buangan akan dibawanya pulang. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang di angkasa dan masing-masing diberinya nama. Sungguh besar dan hebat Tuhan kita, kebijaksanaannya tidak terhingga. Ia menegakkan orang yang tertindas, tetapi orang jahat dicampakkannya ke tanah. Bagian yang kedua ayat 7-11. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan, mainkanlah kecapi bagi Allah. Dialah yang membentangkan awan di langit. Ia menyediakan hujan bagi bumi dan membuat rumput tumbuh di bukit. Ia memberi makanan kepada hewan dan kepada anak burung gagak yang memanggil-manggil. Kesukaan Tuhan bukanlah kuda yang kuat, bukan juga pejuang yang berani. Tuhan senang kepada orang yang takwa, kepada orang yang tetap mengharapkan kasih-Nya. Bagian yang ayat 12-20. Pujilah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia mengukuhkan pintu-pintu gerbangmu dan memberkati pendudukmu. Ia menjaga daerahmu supaya tetap aman dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia memberi perintah kepada bumi dan perkataannya segera dilakukan. Ia menurunkan salju seperti kapas dan menghampurkan embun beku seperti abu. Ia menurunkan hujan es seperti kerikil. Tak ada yang tahan menghadapi dinginnya. Lalu atas perintahnya es itu mencair. Ia meniupkan angin, maka air pun mengalir. Ia menyampaikan pesannya kepada umatnya, ketetapan dan hukumnya kepada umat pilihannya. Ia tidak berbuat begitu kepada bangsa-bangsa lain. Mereka tidak mengenal hukum-hukumnya. Pujilah Tuhan. Teman-teman sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Begitulah firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami semua untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Kita akan melihat ini
akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, perintah untuk memuji Tuhan. Bagian yang kedua, alasan untuk memuji Tuhan. Dan bagian yang ketiga, marilah kita memuji Tuhan. Sekarang kita melihat bagian yang pertama, perintah untuk memuji Tuhan. Tahukah saudara bahwa Mazmur ini, tadi yang saya katakan, ada 3 bagian, dan setiap bagian itu yaitu ayat yang pertama, dan bagian yang kedua ayat ke-7, dan bagian yang ketiga ayat 12, dan yang terakhir ayat 20, itu semuanya dikatakan dimulai dengan kata pujilah Tuhan. Nah, kalau kita melihat pujilah Tuhan itu bukan hanya memuji, bersyukur, tetapi juga ada makna berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat, banyak orang tua mengajar anak-anaknya sejak kecil untuk berterima kasih. Kalau diberi sesuatu, ayo terima kasih, ayo terima kasih. Ada anak yang mau terima kasih, ada orang, anak-anak, meskipun diberi sesuatu, terima kasih, tapi dia acuh, nggak mau. Nah, kita hari ini diajarkan oleh pemazmur ini untuk memuji Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih karena dikatakan ini perintah Tuhan. Bayangkan, orang nggak suka diperintah. Mulai kecil aja anak-anak ada yang nggak mau diperintah. Tetapi di sini nih Tuhan Maha Kuasa memberikan perintah. Perintah untuk apa? Pemazmur mengatakan perintah untuk bersyukur. Perintah untuk memuji Tuhan. Perintah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua orang mau. Tadi saya katakan berterima kasih. Tapi di sini Tuhan mengajarkan pada kita semua untuk berterima kasih. Ada orang nggak mau berterima kasih mungkin karena ya itu harus dilakukan. Ada orang merasakan itu kesombongannya nggak mau. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus berterima kasih. Di ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan. Ini bisa juga di dalam bahasa aslinya haleluya. Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan tadi saya mengatakan, pujilah itu bukannya hanya dengan mulut, tapi disertai dengan alat-alat musik. Dengan alat-alat musik, kecapi memuji Tuhan. Jadi, memuji Tuhan bisa dengan mulut dan juga dengan diiringin alat-alat musik yang biasanya dinyanyikan di gereja dan orang bisa juga dikatakan di ayat 12, pujilah Tuhan, siapa? Hai Yerusalem, dan pujilah Allahmu hai Sion. Jadi ini secara banyak orang bersama-sama. Di ayat 12 dikatakan, Yerusalem dan Sion itu adalah tempat bait Allah. Disitulah orang berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Jadi memuji Tuhan bisa sendiri dan bersyukur kepada Tuhan juga bisa dengan banyak orang berkumpul bersama-sama. Dan Mazmur ini tadi saya sudah katakan diakhiri dengan kata juga pujilah Tuhan di ayat yang ke-20. Kalau kita melihat di sini, ternyata Mazmur ini dari permulaan sampai pertengahan dan dengan akhirnya ditekankan memuji Tuhan. Lalu bagian kedua, mengapa alasannya kita diminta memuji Tuhan? Dan di sini tadi saya katakan memuji Tuhan ada hubungannya dengan berterima kasih. Mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Ada orang berterima kasih kalau doanya dikabulkan Tuhan. Ada orang berterima kasih pada Tuhan kalau jalannya mulus, tapi kalau sulit nggak bisa. Ada orang, apalagi dalam zaman sekarang COVID ini, susah sekali, sulit untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur. Pemazmur mengajarkan pada kami semua, mengapa perlu memuji Tuhan? Dikatakan baik, menyenangkan.
dikatakan, Mazmur pasal 147 ayat 1. Pujilah Tuhan sebab baiklah memuji Dia dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian baginya. Jadi lihatlah, kalau kita ini memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan itu baik dan juga menyenangkan bagi Tuhan. Nah, salah satu penelitian yang diadakan di Harvard University, satu tempat yang sangat terkenal di Amerika, universitas yang baik, di medical school, di sekolah kedokterannya. Mereka mengadakan riset tentang orang-orang yang berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada sesama, dan berterima kasih kepada keluarganya. Dikatakan, orang-orang yang semacam ini dapat mengurangi rasa duka cita dan depresi. Nah, memang banyak orang depresi karena khawatir. Apalagi zaman sekarang banyak kekhawatiran. Dan ternyata riset ini mengatakan orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada sesamanya, kepada mengungkapkan banyak berterima kasih kepada orang ini, mengurangi depresinya. Bahkan ada hal yang lain. Kata berterima kasih itu ada hubungan dalam bahasa Inggris gratitude, yaitu ada kata gracia, yaitu ada kelemah lembutan, ada juga rasa ingin mau berterima kasih, itu ada kelemah lembutan. Jadi di sini ini orang ini mau menghargai orang lain. Ada kebaikan. Di sini dikatakan. Jadi orang yang mau berterima kasih itu, dia ini mau berterima kasih bukan sesama, tapi kepada Tuhan yang lebih daripada dirinya sendiri. Jadi banyak hal-hal yang orang berterima kasih itu membuat hidupnya itu lebih baik. Dan bahkan hidupnya baik itu apa? Karena hubungan sesamanya dengan baik. Nah, ini mereka mengadakan riset seperti itu. Dikatakan, orang yang lebih banyak berterima kasih bukan hanya yang terjadi di waktu lampau, tapi juga berterima kasih untuk saat ini yang dihadapi sekarang, berterima kasih juga untuk hal yang di kemudian hari, mempunyai harapan. Jadi dia ini melihat semuanya ini dengan kacamata bersyukur pada Tuhan. Dan ada riset juga yang diadakan di universitas di California dan universitas di Miami tentang berterima kasih. Nah, semua pengikut ini disuruh untuk berterima kasih. Nah, untuk menulis terima kasih secara salam seminggu itu, menulis terima kasihnya untuk apa? Bersyukur. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dia ini menulis apa yang diterima kasihi. Oh, terima kasih dapat bernafas. Terima kasih dapat menghirup udara segar. Terima kasih masih diberi makanan dan hal-hal yang positif. Bukan hal-hal yang sangat mewah atau apa, tapi yang sehari-hari. Grup yang lain disuruh menulis hal-hal yang membuat jengkel. Aku gak senang ini, aku gak senang itu, semuanya jengkel. Grup yang 3 menulis kejadian-kejadian sepanjang minggu. Apa yang terjadi? Orang yang banyak berterima kasih itu hidupnya lebih sehat dan dia ini jarang mengunjungi dokter setelah 10 minggu. Tetapi orang yang suka ngomel ABCD setiap hari disuruh tulis, dia ini hidupnya banyak kekacauan. Banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Hubungan dengan sesama juga nggak baik. Nah, ada penelitian lagi dari Universitas Pennsylvania. Ini diadakan kepada 411 orang. Dikatakan, orang ini kalau banyak berterima kasih, dia ini disuruh berterima kasih pada teman-temannya yang dulu kok gak lama ya aku gak berterima kasih pada orang-orang yang
teman atau keluarga yang berbuat sesuatu kok nggak pernah berterima kasih. Akhirnya disuruh menulis. Dan waktu menulis, memberikan kartu atau ucapan WA dan lain sebagainya. Ternyata orang itu rasanya bisa sebulan penuh senang. Nah, dengan kata lain, kalau kita ini belajar berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada sesama, hubungannya dengan sesama itu baik. Bahkan dikatakan hubungan suami istri pun lebih baik kalau suami istri tahu berterima kasih. Dengan kata lain, kita diajarkan oleh pemazmur ini. Mengapa perlu berterima kasih? Berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada sesama. Berterima kasih pada orang dalam keluarga kita. Kalau kita lebih banyak berterima kasih, maka hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama itu lebih baik. Tadi sudah sebutkan, ada penelitian yang orangnya suka ngomel. Nah, hubungannya tidak baik dan juga banyak masalah dalam hubungan. Kita melihat kebaikan berterima kasih, bersyukur. Oleh sebab itu, ini adalah penelitian di universitas tadi saya katakan. Oleh sebab itu, Tuhan juga yang lebih tahu mengajarkan pada kita. Berterima kasihlah. Berterima kasihlah pada Tuhan. Berterima kasihlah, belajar kepada dengan sesama kita juga mau berterima kasih. Maka hidup kita akan lebih sehat. Belajarlah berterima kasih. Lalu alasan yang lain, mengapa kita diminta untuk berterima kasih kepada Tuhan di sini? Ini bisa membangun dan menyembuhkan. Apa yang bisa disembuhkan? Di sini dikatakan pemazmur waktu menulis Mazmur 147 ini kejadiannya seperti waktu di Nehemia pasal 2. Kejadian mungkin waktu yang sama. Waktu itu Raja Artahasta memimpin dan di situ dikatakan orang itu Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali. Tuhan, maka dikatakan di ayat 2, Tuhan akan memulihkan Yerusalem, membawa orang yang buangan pulang. Di sini umat Tuhan saat itu membangun tembok-tembok Yerusalem sampai selesai. Dikatakan di sini di ayat 12 juga, pujilah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Jadi ada hubungannya penulisnya itu waktu itu pada zaman Nehemia. Waktu itu pulang kembali dari pembuangan, membangun rumah Tuhan. Jadi di sini kita melihat hubungannya di ayat 12 tadi itu dan ayat 2 tentang Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang hatinya ini susah. Karena apa? Karena sudah dibawa kembali. Tuhan menyembuhkan. Di ayat 3, Ia menyembuhkan orang yang patah hati, membalut luka mereka. Di sini kita melihat Tuhan ini yang mau memperhatikan kita kalau ada hati sedih. Tuhan mau membalut luka. Seperti zaman waktu itu orang Israel yang pulang kembali ke negerinya sendiri. Dan Ia juga mengukuhkan pintu gerbang, memberkati penduduknya. Jadi pintu gerbang itu apa? Kita tahu rumah-rumah ada pintu gerbang adalah untuk melindungi rumah-rumah. Dan penduduknya yaitu anak-anak, keluarga, semua yang tinggal di dalam rumah itu dilindungi. Jadi kita melihat di ayat 13, di sini Tuhan juga mengatakan melindungi anak-anak. Di ayat 3 tadi itu adalah Tuhan menyembuhkan orang yang, dan di ayat 3 Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Kalau kita melihat Tuhan ini kita patut berterima kasih. Karena apa? Dia ini yang melindungi juga umatnya. Jadi kita melihat Tuhan melindungi kita. Di ayat 13 dan juga dikatakan Tuhan melindungi umatnya. Bersyukurlah pada Tuhan. Dia ini mau melindungi kita. Mau mengeluarkan orang Israel dari tempat pembuangan. Dan juga mau menyertai kita. Tuhan sudah mengirimkan Tuhan Yesus.
untuk datang bersama-sama dengan kita, untuk tinggal di dunia ini dan menjadi juru selamat. Dan juga mau menyelamatkan kita. Kita bersyukur Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Supaya kita tidak perlu di dalam pembuangan dosa. Kita dilepaskan dari dosa dan dari kematian menuju ke kekekalan. Dan Tuhan hari ini juga mau menyembuhkan hati yang susah, menghadapi COVID dan keadaan lain-lainnya yang susah. Tuhan yang telah mengirimkan anaknya Tuhan yang tunggal itu juga mau menolong kita. Firman yang telah menjadi manusia, dia diam di antara kita dan mau menolong kita semua. Bapak Ibu sekalian yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ini memberikan kita pengharapan. Tuhan tidak meninggalkan. Hal yang lain, mengapa kita perlu berterima kasih? Tuhan selain mengatakan menurut dari tadi itu baik dan menyenangkan, dan juga Tuhan bisa menyembuhkan hati yang terluka. Pemazmur mengajarkan kepada kita untuk melihat ciptaan Tuhan. Lihat di ayat yang keempat, jumlah bintang di angkasa, semuanya diberi nama. Tuhan melihatkan kekuasaan yang maha besar. Coba lihat kalau malam bintang-bintang. Sungguh besar dan hebat kebijaksanaan Tuhan. Tuhan menyuruh kita melihat ciptaannya ini. Supaya kita melihat bahwa bumi yang kita tinggali ini tidak sepanas seperti di Venus. Dan juga terlalu dingin seperti di Mars. Semuanya itu menjadi beku. Tapi tempat yang kita tinggali ini cocok untuk kita. Menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan. Dikatakan Tuhan juga mengirimkan awan, mengirimkan hujan sehingga bisa membuat rumput tumbuh. Dengan kata lain, Tuhan ini memperhatikan kita semua. Bukan hanya kita, bahkan binatang-binatang pun dikata ayat 9. Hewan dan burung kakak yang kecil itu pun yang memanggil diberi makanan. Apalagi kita, bukankah lebih berharga? Tuhan di sini mengatakan memberikan kita semua kebutuhan kita, memberikan kepada kita supaya apa yang kita tinggal di dunia ini, dikatakan ayat 14, kita diberi gandum yang terbaik. Kita di sini mengetahui bahwa pemazmur menunjukkan pada kita, kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan di lingkungan kehidupan kita, juga diberikan makanan kepada kita semua. Dan Tuhan dikatakan juga memberikan kita apa yang kita butuhkan, yaitu di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Yaitu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan inilah yang memerintah di dunia ini. Tuhan memerintah dengan perkataannya. Ia memberikan perintah kepada bumi yang segera dilakukan. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan dunia yang semua semesta, alam semesta ini. Tuhan ini berkuasa. Di Mazmur 147 ini ada hubungannya dengan perkataan Tuhan. Waktu mengatakan sesuatu akan dilaksanakan. Dengan kata lain, Tuhan ini juga yang dengan perkataannya bisa menciptakan apa? Dikatakan kuasanya. Menciptakan salju, menciptakan juga ada hal-hal yang berhubungan dengan alami, yang kita alami. Menurunkan salju seperti kapas, embun beku seperti abu dikatakan. Ia juga menurunkan hujan es, juga menurunkan, juga menghadapi hawa yang dingin. Dan atas perintahnya esnya itu lalu mencair, mengatakan bahwa firman Tuhan ini sangat berkuasa. Tuhan menunjukkan kepada kita,
di Mazmur 147 ini, firman Tuhan itu berkuasa. Jadi bahkan cuaca itu pun ada di dalam tangan Tuhan. Teman-teman sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini diajarkan untuk berterima kasih melihat apa yang terjadi di lingkungan kita. Ciptaan Tuhan mulai dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, mulai dari cuaca. Semuanya kita melihat berterima kasih kepada Tuhan. Kita berterima kasih, itu tadi dikatakan itu memang baik dan itu adalah menyenangkan Tuhan. Dan berterima kasih itu baik untuk kita, menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa dari ciptaannya itu kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Di sini kita mengetahui firman Tuhan itu sungguh menunjukkan bahwa firman Tuhan berkuasa menciptakan berbagai hal. Kita diminta untuk mengenal Allah. Tuhan juga mengajarkan di ayat 19, menyampaikan kepada kita, ke semua kita ini, hukum-hukumnya. Dan kita diminta untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita diminta untuk supaya menaati hukum Tuhan. Salah satu itu apa? Perintah, menaati perintahnya apa? Berterima kasih kepada Tuhan. Perintah untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, maukah kita belajar bersyukur kepada Tuhan? Tuhan akan memberikan kekuatan, kesukaan kepada kita. Tuhan tidak menyenangi kekuatan kuda, orang yang merasa dirinya itu tidak butuh Tuhan. Tapi Tuhan menyenangi orang yang mau merendahkan diri dan mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dikatakan senang kepada orang yang takwa, ayat 11. Kepada orang yang tetap mengharapkan kasih-Nya. Kita diminta untuk berharap, mempunyai harapan kepada Tuhan, menghadapi hari esok yang tidak kita ketahui, tapi kita mempunyai harapan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar, diminta dari Mazmur 147 ini, menghadapi berbagai situasi yang sulit sekalipun, menghadapi masa pandemi COVID-19, kita diminta untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan ini masih memperhatikan kita, Tuhan masih mau menolong kita semua. Dan Tuhan memerintahkan, pujilah Tuhan. Pujilah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Mari kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada sesama. Berterima kasih dalam keadaan apapun juga. Melihat ciptaan Tuhan. Melihat apa yang Tuhan telah lakukan. Mari kita mempunyai harapan pada Tuhan. Mari kita berterima kasih. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Engkau melalui Mazmur 147 ini mengajarkan pada kami semua untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau melihat orang yang banyak berterima kasih dan bersyukur itu adalah hal yang baik dan menyenangkan. Bantu kami semua Tuhan, supaya belajar berterima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama mau belajar berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong hubungan-hubungan di dalam sesama, baik dalam keluarga, dengan teman, banyak berterima kasih dan bersyukur sehingga hidup kami bisa diberkati Tuhan. Tolong Tuhan supaya kadang-kadang susah berterima kasih. Bantu anak-anak Engkau kami semua. Dalam keadaan apapun juga mempunyai pengharapan. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kami diingatkan ciptaan Tuhan yang begitu besar dan sangat mulia. Kami bisa berterima kasih. Mempunyai harapan Tuhan yang menuntun kita semua. Terima kasih Tuhan. Bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin.